Haleluya. Shalom semua. Shalom. Kita bersyukur sekali lagi pada malam ini. Sekali lagi, bukan sekali, setiap hari Jumat lah sebenarnya, kita dapat dipersatukan di dalam live Facebook. Walaupun kita hanya beribadah lewat Facebook, tapi saya kena percaya Roh Kudus yang sama pasti akan menyertai kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita menyembah, mari kita berdoa dahulu. Kita serahkan tubuh, jiwa, raga kita kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang campur tangan, membuka setiap hati kita, menjamah setiap pribadi kita saat ini. Saya kena percaya yang lemah pasti akan dikuatkan, yang sakit pasti mendapat kesembuhan dari Ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur saat ini ya Bapa, kami dapat bersama lagi untuk memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus, mengagungkan nama Yesus di dalam kehidupan kami, karena kami rindu Tuhan agar kami sentiasa dibaharui setiap pribadi kami. Saya yakin dan percaya apabila kami datang kepada-Mu Tuhan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat pasti dilepaskan di dalam nama Yesus. Biar Engkau campur tangan dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah pada malam ini ya Bapa. Kami memohon ya Bapa agar Roh Kudus menjamah setiap hati kami, campur tangan di dalam setiap pribadi kami. Biar puji-pujian yang kami naikkan, ucapan syukur kami naikkan saat ini Tuhan, dapat melegahkan setiap pribadi kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Layaklah dipuji, disembah. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan syukur pada yang suci. Syukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia sentiasa menjaga dan melindungi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita sama-sama katakan syukur pada yang suci, syukur segenap hati Allah telah memberi anaknya. Katakan syukur, syukur pada yang suci, syukur segenap hati Allah telah memberi anaknya. Yesus ini yang lemah jadi kuat.
Tuhan. Kita nyatakan ucapan syukur kita dari dasar hati kita, saudara. Oh, kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Syukur pada yang segenap hati alam telah memberi anaknya Yesus. Katakan syukur, syukur pada yang suci, syukur segenap hati Allah telah memberi anaknya Yesus. Katakan kini yang lemah jadi kuat, yang miskin jadi kaya, dimungkinkan oleh kasih-Nya. Kini yang lemah jadi kuat. Katakan dari dasar hati kita, miskin jadi kaya, dimungkinkan oleh kasih-Nya. Kini ya Tuhan Yesus, ini iman kami mengatakan padamu ya Bapa. Kami yakin dan percaya kami yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Dan Engkau yang mungkin segalanya ya Bapa. Yang lemah jadi kuat, yang miskin jadi kaya, dimungkinkan oleh kasih-Nya. Kami bersyukur ya Bapa. Syukur padamu Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, katakan kena salib-Mu Tuhan. Salib-Mu hidup, kena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin, haleluya Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Ku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Karena salib-Mu yang menyelamatkan kami ya Bapa. Karena salib-Mu yang memenangkan kami dari dosa kami ya Bapa. Karena Engkau Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar batas pemikiran kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa karena salib-Mu ya Tuhan. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, Kau melakukan pasti nyata di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Mujizat-Mu terus berlaku. Mujizat-Mu tetap ada dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Karena Engkau adalah sumber mukjizat. Biar kami tidak mau mencari mujizat, tapi kami mencari Engkau ya Tuhan. Amin. Biar kami tidak sengaja mencari berkat, tetapi kami mau mencari Engkau ya Tuhan sebagai sumber daripada berkat. Amin. Dan hidup kami tergantung kepada Engkau, bukan tergantung pada berkat-berkat ya Tuhan. Ya Tuhan. Dan hidup kami terus bergantung kepada darah Yesus. Darah Yesus. Hidup kami bergantung kepada Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib.
karena ada salib-Mu Tuhan yang menebus kami. Di salib-Mu di atas kayu salib itulah Engkau menebus dosa-dosa kami Tuhan. Yes. Tidak ada Tuhan lain yang mampu, yang sanggup, yang mau, yang rindu, yang mengasihi, sehingga mati bagi umat-umatnya. Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar kami terus mendekatkan diri kepada Engkau. Hidup di dalam kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Agar kami tidak pernah ketinggalan. Hidup kami senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Amin. Roh Kudus-Mu beserta dengan kami. Di dalam apa keadaan situasi pun saat ini, kami tetap mau percaya. Kami tetap mau hidup di dalam Engkau. Kami tetap mau mengikuti Engkau selalu. Karena hanya di dalam Engkau ada ketenangan. Amin. Ada kekuatan. Kami yang lemah Engkau kuatkan. Amin. Yang miskin diperkayakan di dalam nama Yesus. Amin, dalam nama Yesus. Haleluya. Sebentar nanti kami mau belajar sedikit firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa. Saya mau berlindung, bersembunyi di belakang kayu salib ya Tuhan. Haleluya. Biar hanya nama Yesus yang dimuliakan. Amin. Dan buka setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat belajar. Kami dapat membuka hati kami Tuhan. Setiap pelajaran teguran firman-Mu pada malam ini. Saya tutup bungkus setiap tempat kami dengan kuasa darah Yesus dimanapun kami berada. Amin. Saya tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan biar hati rohani kami, mata rohani kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Selamat malam semua. Malam. Kita bersyukur kepada Tuhan di atas kebaikan Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau belajar sedikit firman di dalam Matius 17, 14 sampai 21. Matius 17 14 sampai 21. Saya minta istri saya untuk baca. Oke, sekejap. Matius 14 ayat 17 14 hingga 21 ah. Saya naik. Oh iya kan. Sekejap saya copy dulu nih. Saya share dekat Facebook dulu. Oke, begini dia punya ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 17 ayat 14 hingga 21. Tajuk besar, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. 17. Maka kata Yesus, ini Yesus yang berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. 18. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. 19.
Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Itu pertanyaan murid-murid dia. Lalu Yesus pun berkata kepada mereka, "Kerana kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Ayat 21, Yesus mengatakan, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Haleluya, haleluya. Nah, di sini sangat jelas ya, seorang anak yang sakit ayan. Nah, sakit ayan kalau di dalam bahasa kita di Malaysia yaitu gila babi. Nah, mungkin kita semua pernah melihat atau mengenal orang yang sakit gila babi. Nah, saya dulu waktu saya sekolah rendah ada satu orang kawan saya, satu sekolah, satu kelas. Dia memang ada sakit yang sebegini, dan yang bahayanya seperti memang betul Alkitab ini tidak pernah salah. Memang kalau dia mau macam pengsan, dia boleh pengsan di air, dia boleh apapun. Dia tidak kira di mana-mana, tidak kira tempat apa, waktu apa. Kalau sakit dia akan sampai di situ, dia akan boleh pengsan. Dan sebab itu ada yang pernah meninggal karena jatuh waktu di sungai. Dia tidak boleh bernafas karena waktu itu dia sudah pengsan tiba-tiba, dan dia punya mulut pun berbuih. Nah, ini firman Tuhan ini sangat benar. Nah, hari ini kita mau belajar. Saya hanya ambil di dalam ayat 14, 15, 16 ini ya, dengan 14, 15, dan 16. Nah, kita punya tema hari ini yaitu penguasaan diri. Nah, di sini sangat jelas kalau seorang yang sakit penyakit sakit ayan ini, kalau bahasa Indonesia seperti saya katakan tadi itu, seorang yang sakit gila babi itu, kalau kita selidik betul-betul, dia tidak boleh kuasai dirinya. Waktu penyakit ini menyerang, dia tidak boleh kuasai dirinya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya waktu sakit ini menyerang. Dan seperti saya katakan tadi itu, mungkin ada di antara kita yang pernah kenal orang yang sebegini. Saya sendiri itu yang waktu sekolah rendah, saya punya classmate. Jadi bila diserang, bila penyakit ini menyerang, penyakit ayan atau gila babi ini menyerang, dia akan boleh pingsan dan dia punya mulut berbuih. Nah, di situ kenapa kalau dia jatuh di sungai membahayakan dia? Karena dia tidak boleh mengawal diri dia. Dia tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi sebenarnya. Bukan hanya dia tidak tahu mengawal diri, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi kalau dia terjatuh di sungai. Atau mungkin kalau di sini dikatakan jatuh ke dalam api akan membakar orang itu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, hari ini kita belajar yaitu penguasaan diri. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api." Api. Kita tahu panas. Nah, apa kaitan dia dengan sakit ayan atau gila babi ini dengan api dan air? Nah, api adalah sebenarnya sesuatu yang panas. Nah, kemarahan kita sebenarnya waktu kita sangat-sangat panas. Kita sangat-sangat kalau kita marah, kita akan hilang penguasaan diri. Kalau kita marah, banyak orang boleh membunuh seketika juga. Nah, beberapa hari lepas saya melihat satu dokumentari di Filipina tentang penjara di Filipina. Nah, penjara di sana betul-betul bukan macam tempat kita di sini.
hanya beberapa dia macam rumah panjang, hanya 2-3 blok begitu, dan dia ada 3 tingkat, dan mereka tidur kala-kala sadin, betul-betul. Kalau kamu sudah melintang atau kamu sudah menyerap, kamu tidak boleh ke kiri kanan, sebab kiri kanan itu adalah orang. Betul-betul sesak mengalahkan ikan sadin, mereka punya penjara. Nah, salah satu yang ditemu Rama di situ. Kenapa dia masuk? Dia sudah, saya tengok dia punya umur mungkin dalam 50-an, 40-an, 50-an dia punya umur. Di tanah, waktu ditanya, kenapa dia ada di dalam itu? Apa yang dia beritahu? Dia sudah membunuh, dia cakap anak saudara dia. Saya tidak tahu anak abangka, anak kakak, atau anak sepupuka. Tidak dinyatakan, dia tidak beritahu dengan jelas, tetapi dia beritahu dia sudah membunuh anak saudaranya. Nah, kenapa dia boleh sanggup membunuh anak saudaranya? Kenapa dia terbunuh? Kadang-kadang suami membunuh istri, kadang-kadang istri membunuh suami. Nah, karena mereka hilang penguasaan diri. Waktu mereka marah, waktu ada api di dalam hati mereka, berapi-api, bernyala-nyala. Memang bagus kalau hidup kita dipenuhi oleh api Roh Kudus, dan hidup kita benar-benar menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kalau hidup kita, hati kita, pikiran kita, seluruh tubuh jiwa kita menyala-nyala, berapi-api untuk Tuhan, itu oke. Tetapi kalau waktu kita marah, ingat, kita sudah hilang penguasaan diri. Kita memang sudah hilang penguasaan diri. Dan di situ, sehingga kan orang yang paling terdekat, kita pernah dengar mungkin kan, bapak bunuh anak. Saya pernah dengar orang yang saya kenal, anak beranak bunuh satu sama lain. Mungkin suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh bapak. Ini sering kali terjadi sekarang, sering kali terjadi. Nah, kadang-kadang anak mau duit daripada mak dia, karena dia menagih dada. Nah, bila mak dia tidak bagi, dia akan bunuh mak dia. Nah, ini sering kali terjadi pada dunia atau zaman saat ini. Kenapa terjadi? Karena mereka, api kemarahan mereka berapi-api. Seorang yang sakit ayat, seorang yang gila babi, dia tidak boleh menguasai dirinya. Di luar kawalan, kemarahannya, dia tidak boleh kontrol dirinya, dia tidak boleh kontrol hidupnya, tidak boleh kontrol kemarahan. Dan dia berapi-api, mau marah, dan sehingga dia boleh membunuh orang yang paling terdekat. Nah, kenapa sangat berbahaya? Ini, panas. Api, bila seorang sakit ayat masuk ke dalam api, itu maknanya panas, dan dia boleh dibunuh oleh api itu karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu juga dengan kita, sikap kita hari ini. Saya juga ada kadang-kadang mengalami seperti itu, tidak tahu kenapa terjadi, ya boleh marah. Nah, itu adalah tandanya kita hilang penguasaan diri. Nah, kita bersyukur kalau kita ada firman. Kenapa saudara? Sebab kita tahu bila ada firman, firman itu yang menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita tidak hilang pertimbangan. Kenapa orang begitu? Kita sering kali melihat di surat kabar sekarang, mereka hilang pertimbangan diri. Seperti mana di waktu sekarang kita ditengok melihat di parlemen, macam-macam ragam mereka. Kenapa sebegitu mereka punya ragam? Kenapa sebegitu mereka punya cara? Kenapa bukan secara profesional? Sedangkan mereka seorang wakil rakyat. Karena mereka hilang penguasaan diri. Nah, apalagi kita ini di-MM oleh iblis. Nah, sedikit-sedikit kita akan marah anak kita, sedikit-sedikit kita mau tampar kita punya istri, sedikit-sedikit begini begitu. Kenapa? Karena kita hilang penguasaan diri. Walau saat kita hilang penguasaan diri, ingat, walaupun orang cakap itu betul, walaupun orang cakap menegur kita itu karena sebenarnya mereka sayang dengan kita, tetapi kita ingat kita yang betul. Kita ingat kita yang tidak perlu diperbetulkan, tapi orang yang menegur kita itu yang bersalah, orang lain yang bersalah. Dia yang bersalah, istri yang bersalah, suami yang bersalah, anak yang bersalah, pendeta yang bersalah. Walaupun sebenarnya dengan terang-terang kita yang bersalah, kita yang perlu diperbetulkan, kita yang perlu diperbaiki, dikoreksi oleh firman Tuhan. Tetapi karena kita hilang penguasaan diri, api kemarahan itu, kepanasan itu ada dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Malah seluruh tubuh jiwa kita dikuasai oleh api kemalasan itu, sehingga kita tidak ada penguasaan diri. Dan semua orang salah, saya tidak salah. Nah, ingat, berhati-hati, kita semua berhati-hati. Bukan hanya kamu saja, tetapi kita semua perlu berhati-hati. Harus berhati-hati supaya di dalam apa juga situasi kita tetap ada penguasaan diri. Kenapa orang boleh membunuh diri? Kalau bukan bunuh orang lain, kenapa mereka boleh bunuh diri? Karena mereka hilang penguasaan diri.
Mereka tidak boleh kuasai lagi hidup mereka, diri mereka, pikiran mereka. Dan bila iblis, pergi bunuh diri, terjun. Kenapa orang sanggup terjun dari bangunan yang puluhan tingkat, belasan tingkat, puluhan tingkat? Karena mereka hilang penguasaan diri. Mereka tidak tahu apa yang sedang berlaku sebenarnya. Bukan mereka mau bunuh diri, bukan mereka mau terjun, bukan mereka mau lari dari masalah, tapi saat mereka hilang pertimbangan, hilang penguasaan diri, semuanya sudah diracuni oleh iblis. Dan iblis kata, bunuh diri. Dan saat kita hilang penguasaan diri, saudara, saat kita hilang segala-galanya itu, api kemarahan, api kekecewaan, api kesombongan, segala api merebak, semarak di dalam hidup kita. Begitu marak sekali dalam hidup kita. Segala api-api kesombongan, keegoan, kita punya kemarahan, kebencian kita, semua itu. Kenapa kita benci seseorang, kita tidak boleh melepaskan? Kenapa bila kita benci seseorang, kita tidak mengampuni? Karena api kemarahan itu, api kebencian itu, api kedengkian itu menyala-nyala dalam hidup kita, membakar segala-gala apa yang baik dalam hidup kita, dan yang tinggal hanya yang jahat. Yaitu kalau seorang sakit ayan masuk di dalam api, waktu dia pingsan, apa yang akibatnya? Dia akan mati. Nah, begitu juga dengan kita. Waktu kita sudah hilang pertimbangan dan kemarahan begitu menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, emosi kita, kita akan bertindak luar batasan. Dan yang akan terjadi, kita akan membunuh orang. Atau mungkin kita akan bunuh diri sendiri. Berhati-hati dengan api itu. Kita seperti, kalau kita tidak ada penguasaan diri, kita adalah seperti seorang yang gila babi. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang bagi nasihat. Sebaiknya orang memberi nasihat, yang kita lakukan, yang kita ingat, kita yang betul. Sebab itu seseorang, walaupun 1.000.000 orang menasihati, 1.000 orang pendeta menasihati, siapapun menasihati, kalau mereka sudah di dalam lingkungan atau sudah dibakar oleh api kemarahan, api kebencian, api kedengkian, segala api-api lah, semua api ada di dalam hidup. Ada dalam hidup mereka. Siapapun yang menasihati mereka, mereka tidak akan mendengar. Mereka kata mereka yang betul. Walaupun Yesus datang di depan mereka, Yesus yang menegur. Kalau semua api itu sudah marak di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam hidup mereka, mereka kata Yesus sudah salah, saya yang betul. Nah, hati-hati dengan penguasaan diri. Api kemarahan itu, penguasaan diri itu sangat penting bagi kita. Kalau kita menguasai diri, apapun yang sedang berlaku, seperti situasi saat ini di dalam seluruh dunia, bukan Malaysia saja, situasi ekonomi yang begitu sekali, yang begitu teruk sekali, sehingga terlalu ramai orang yang hilang pekerjaan, banyak company yang tutup. Nah, kita mungkin 1 bulan, 2 bulan tidak ada gaji. Nah, selagi kita ada penguasaan diri, kita tahu bagaimana berikhtiar untuk cari makan, untuk cari rezeki. Kita bukan hanya tidur makan, tidur di rumah, tidak tahu apa-apa lagi. Nah, saat kita dikuasai oleh, contohnya kalau kita sudah hilang pekerjaan, saat kita dikuasai oleh kebimbangan, keraguan, ketakutan, semua ini akan mengambil alih penguasaan diri kita, sehingga kita tidak boleh buat apa-apa. Dan kenapa ada orang yang bunuh diri? Seperti yang saya pernah cerita dulu, saya kenal orang itu. Nah, bisnis dia sudah menghampiri setahun. Sudah ada tiada, dan dia tidak boleh tahan dengan tekanan. Dia bagi tahu istri dia, saya mau balik ke rumah dulu, saya mau mandi. Nah, istri dia oke, balik. Setelah setengah jam kemudian begitu, lebih kurang begitu, dia share location dengan istri dia. Sebab mereka punya rumah dengan dia punya mak, ini yang bunuh diri punya orang, dia punya mak berdekatan saja. Jadi dia katanya balik rumah sekejap mandi. Nah, dia share location, dan istri dia heran kenapa dia tiba-tiba share location. Cari-cari di belakang, di rumah mereka tidak ada. Cari pakai GPS, tengok di belakang rumah mereka, masuk ke dalam ada hutan, dan tiba-tiba dia terkejut. Dia hampir terlanggar mayat suami dia yang sedang bergantung. Sudah gantung diri, sudah meninggal, sudah mati. Dan dia sendiri yang turunkan mayat suami dia. Kenapa terjadi begini? Sebab mereka tidak ada penguasaan diri.
mereka sudah hilang pertimbangan. Kita selalu katakan, dia sudah hilang pertimbangan sebab ini dia begini-begini. Dia sudah marah, dia tidak boleh lagi kawal diri dia. Kenapa? Sebab mereka sudah hilang penguasaan diri. Mereka di dalam api, segala api kemarahan lah, api segala api yang saya katakan tadi itu, macam-macam api kedengkian, kebencian, ketidakmengampuni, semua api muncul. Semua api muncul dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, sehingga kalau bukan bunuh diri, dia membunuh orang lain. Kalau bukan bunuh saudara sendiri, mungkin membunuh orang lain. Nah, ini akan terjadi saat kita dikuasai, kita jatuh di dalam api. Saat kita seolah seperti orang gila babi yang tidak tahu lagi apa-apa, hilang penguasaan diri. Boleh terjadi begitu. Nah, yang kedua, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api. Nah, tadi api kemarahan. Dan juga sering jatuh, sering ke dalam air. Nah, ini juga air. Apa itu air? Air sesuatu yang sejuk. Kalau kita tuang di mana, di jug, di bata, dia hanya ikut saja tahu. Kita tuang di gelas, dia ikut. Kecuali kalau sudah jadi ice, itu lain. Tapi kalau lagi di air, kita tuang di gelas, kita tuang di jug, kita tuang di mana-mana, dia akan tetap ikut. Nah, ini juga sangat berbahaya, saudara. Kenapa? Seperti saya dulu, kenapa saya boleh terikut dengan hal-hal yang jahat? Saya seperti air. Saya punya kawan kata bahwa, "Cung, kita hidup gang." Saya ikut hidup gang. "Jom kita curi ayam." Saya curi ayam. "Jom kita pergi panggung wayang di Kudat dulu. Kita tonton video lucu." Saya ikut. Nah, ini adalah seperti kita seperti air. Bila kita sudah lembut, terlalu lembut, sehingga kita tidak ada penguasaan diri juga. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, kita sudah masuk dalam air, kita akan tenggelam lemas. Nah, waktu itu bila orang lain membawa kita kepada yang jahat, saat kita itu, waktu itu seolah kita dalam air, kita terlalu lembut, sehingga kita ikut, walaupun jahat sebenarnya. "Jom kita minum, jom kita pergi pub." Seperti saya dulu, orang bawa, ikut saja. Jom. Nah, semua jom, kita ikut saja. Nah, ini yang berbahayanya kalau kita seperti sakit gila babi, sakit ayan yang ini yang ada sakit ayan, dia panggilan dia yang ada adat sedikit lah, sopan sedikit. Kalau gila babi itu kita makan, jadi kurang sedikit. Jadi saya cakap sakit ayan, bukan sakit gila babi. Nah, orang yang sakit ayan, bila dia masuk ke dalam air, dia akan lemas. Begitu juga kita, saudara. Kalau kita seperti itu, kalau kita sudah terkena sakit ayan, kita masuk dalam air. Nah, di dalam air itu kita akan lemas, yaitu sesuatu pencobaan, suatu kenajisan, sesuatu dosa. Kita masuk dalam dosa, kita akan mati juga, karena kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, apa yang Tuhan mau inginkan kita hari ini, yaitu penguasaan diri. Nah, di dalam Galatia 5:22-24, nanti saya punya istri akan baca. Galatia 5:22-24. Galatia 5:22-24. 22-24. Oke, macam ni dia punya bunyi. Sorry. Galatia 5:22 hingga 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Nah, di sini tadi Matius, sekarang Galatia, tiba-tiba dia ada kaitan. Nah, kenapa saya tekankan kepada hal api kemarahan atau air yang boleh menghanyutkan kita ke dalam dosa? Nah, ini sebenarnya hilang penguasaan diri ada di dalam buah roh. Nah, di sana dikatakan tadi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran sini. Tadi kalau kita sudah ada api kemarahan, kita tidak
Sebaliknya kita tidak ada buah roh, saudara. Sebab saat kita api kemarahan itu membakar diri kita, sedang membakar pikiran kita, sehingga kita mau bakar orang yang kita benci, di situ kita akan hilang. Kita sudah tidak ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Nah, orang yang marah, ada lagi kah kelemah lembutan? Orang yang sudah mau bunuh kita, orang yang sudah mau bakar kita, adakah mereka ada kelemah lembutan? Orang yang sudah, contohnya sudah pegang parang, dia mau bunuh kita, ada lagi kah kelemah lembutan? Tidak ada, sudah. Karena api kemarahan itu seolah-olah seorang yang sakit ayan sudah masuk ke dalam api. Dia pengsan di dalam api dan dia tidak apa-apa, tidak tahu apa-apa lagi, dan hanya kepanasan dan panas yang akan menyerang dia, yang menyerang di dalam hidup dia, menyerang pikiran dia, sehingga dia sanggup membunuh orang lain. Nah, kelemah lembutan tidak ada, sudah. Nah, di sini penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sangat jelas, tidak ada hukum lagi yang menentang. Sebab ini adalah buah-buah roh. Dan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, bayangkan saudara, kalau kita ada buah roh, kita salibkan kedagingan kita. Maknanya saat kita ada orang yang kita benci, ada orang yang membuat kita marah, kata Yesus, salibkan daging kita. Kata Yesus, salibkan daging kita. Ini artinya penyaliban daging, yaitu menolak apa keinginan daging kita, mematikan diri kita daripada keinginan kita. Di sana dikatakan sangat jelas, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya atau keinginan kita, kita salibkan. Jadi kalau keinginan kita saat ini, kita tidak mau mengampuni, salibkan itu. Dan terbalikan, kita mau mengampuni. Kalau saat ini kita sudah tidak ada kesabaran, kita marah kepada seseorang, kita mau bunuh seseorang, kita benci seseorang, hari ini Tuhan kata, kena ada kelemah lembutan, kena ada rasa kesabaran. Dan itu kita akan tergolong di dalam orang-orang yang ada buah roh. Buah roh di dalam hidup kita. Tetapi buah roh ialah kasih. Kalau kita tidak mengampuni, berarti kita tidak ada kasih. Ingat saudara, sejahat manapun orang, mungkin bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, orang itu membuat kita menyakitkan, dan tidak habis-habis menyakitkan. Yesus mengajar waktu Petrus bertanya, "Guru, berapa kalikah saya perlu mengampuni?" Apa kata Yesus? 2 kali 5? 10. Tidak. 70 kali 7 kali 7. Maknanya setiap sebelum sesaat kita perlu mengampuni seseorang. Jadi kita yang tidak mau mengampuni, kita tidak mau melepaskan pengampunan, kita yang sudah marah dan kita tidak mau mengampuni, kita tidak ada buah roh itu. Dan kita sudah diserang oleh sakit ayan. Kita sedang mengalami sakit ayan. Dan anytime kita akan meletup, anytime kita masuk di dalam api. Kalau api penghukuman, api neraka, kita akan masuk ke situ. Kita on the way ke situ. Selagi kita tidak melepaskan pengampunan, selagi kita tidak mengampuni orang lain. Karena itu adalah buah roh kasih. Kasih itu sabar, murah hati, mengampuni. Di dalam 1 Korintus 13 itu kan, semua ada di sana. Apa itu kasih? Di dalam kasih itu dia kata, kalau kita ada kasih, ia akan menutupi banyak sekali dosa. Nah, kasih itu sabarlah, murah hatilah, mengampuni, tidak mementingkan dirilah. Jadi saudara, apa yang kita belajar hari ini? Jangan sampai kita diserang sakit ayan. Kalau hari ini kita ada kemarahan, kita diserang api kemarahan, cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Cepat-cepat lepaskan pengampunan. Cepat-cepat, biar buah roh itu yang menguasai kita. Ataupun sebaliknya, kita terlalu lembut sehingga kita mudah dibawa oleh orang-orang sekeliling kita. Mudah dibawa oleh orang-orang sekeliling kita yang tidak memberkati kita. Mereka yang membawa kita kepada yang jahat, yang apapun yang tidak baik di hadapan Tuhan, atau yang menentang firman. Ingat, jangan kita mudah untuk mengikuti mereka. Ingat, jangan sampai jatuh ke dalam api, tetapi jangan pula jatuh ke dalam air. Karena api itu membakar kita, dan air itu
menghanyutkan kita, melemaskan kita, sehingga walaupun kita di dalam dosa, kita sudah lemas dengan dosa, kita tidak tahu lagi bagaimana kita untuk bangkit kembali. Seorang yang sakit ayan, dan waktu dia terjatuh di dalam air, dia akan mati. Dia tidak tahu kembali lagi, dia tidak tahu bangkit lagi, karena dia tidak boleh bernafas. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu juga dengan kita. Orang yang sakit ayan, yang terjatuh ke dalam api, dia akan dibakar hidup-hidup. Karena dia tidak tahu bagaimana dia bangkit, bagaimana dia bangun, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena dia sudah pingsan. Malah mulutnya berbuih, mungkin hidungnya berbuih, dan dia hanya macam menggeletar begini. Nah, itu orang yang sakit ayan. Nah, hari ini apa yang Tuhan mau pesan dengan kita? Jika ada tanda-tanda seperti ini, ada api kemarahan dalam hidup kita. Jika ada tanda-tanda kita seperti air yang terlalu orang bawa ke sini yang tidak baik, kita ikut. Hati-hati, jangan sampai terpengaruh oleh orang sekeliling kita, mereka yang tidak memberkati, mereka yang menentang firman, dan kita ikut mereka. Itu adalah seperti air. Waktu kita sakit ayan dan kita diserang sakit ayan dan kita masuk dalam air, kita akan hanyut bersama dengan air itu. Kita akan lemas di dalam air, kita tidak boleh bernafas. Nah, pesan Tuhan, api kemarahanmu, Tuhan kata, salibkan dagingmu. Dalam Galatia 22-5, Galatia 5:22-24, Tuhan berkata, salibkan dagingmu. Dan untuk lepas daripada semua ini, untuk lepas, apa dia punya syarat? Hanya 2 sahaja. Nah, di dalam Matius 17:14-21 dan ayat ke-21 di situ mengatakan, sebab murid-murid Yesus mengatakan, mereka pun tidak boleh kasih lepas. Mereka tidak boleh doakan anak ini sehingga dia boleh lepas dari sakit ayan. Nah, apa kata Yesus? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, doa adalah nafas hidup kita. Mungkin lain kali kita akan belajar tentang doa. Puasa juga. Puasa. Salah satu cara kita untuk mematikan kedagingan kita. Keinginan kita untuk memakan. Nah, saat kita berpuasa, kita boleh belajar bagaimana untuk melawan, menyalibkan daging kita, mematikan daging kita, mematikan segala keinginan kita, dan kita boleh dekat dengan Tuhan. Amen. Ini semua pesan Pernalapi, doa, puasa, berminggu-minggu tidak makan, hanya minum air, berminggu-minggu tidak makan, betul-betul hanya minum air saja. Ini semua saya sudah pernah alami sebelum ini, dan di situ begitu besar puasa dia. Nah, kenapa ini Yesus berkata hanya dengan doa dan puasa? Nah, mungkin doa dan puasa kita akan belajar lain kali. Dan hari ini pesan Tuhan, berjaga-jaga. Kalau kita ada api kemarahan dan kita terlalu lembut mengikuti orang sekeliling kita yang tidak memberkati, yang membawa kita jauh daripada Tuhan, ingat, itu kita sudah diserang sakit ayan, atau yang kurang sopan, sudah diserang sakit gila babi. Gila babi. Tapi babi yang kita makan itu tidak pernah gila. Dia tahu kalau dia nampak, oh ini perangkap, dia akan menghindar, kecuali kalau ditembak. Dia tahu. Jadi babi yang kita makan itu tidak pernah gila. Tapi kalau kita akan diserang sakit gila babi, kita akan jatuh ke dalam api neraka. Kita akan masuk ke dalam api neraka. Kalau api kemarahan itu, kata Tuhan, jauhi dari situ. Jadi hari ini Tuhan hanya mau kita lepaskan api kemarahan itu, dan air itu kita berjaga-jaga supaya kita tidak dihanyutkan oleh dosa dengan orang sekeliling kita yang membawa kita terlalu lembut sehingga mengikuti mereka.